Saudara kaum muslimin dan jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan nikmat tersebut dengan nikmat-nikmat yang lain, di antaranya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Sebab di antara kita ada yang diberikan Allah nikmat kesempatan, namun belum diberikan Allah nikmat kesehatan. Begitu pula sebaliknya, ada di antara kita diberikan nikmat kesehatan, namun belumlah diberikan nikmat kesempatan. Kita yang hadir di tempat ini, alhamdulillah, Allah berikan nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah sempurnakan nikmat tersebut dengan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Semoga insyaallah nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cabut, bahkan kita meminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita nikmat tersebut Allah tambahkan dan tambahkan dan tambahkan. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang seluruh umat Islam di seluruh dunia mendambakan, bercita-cita kiranya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di antaranya kita termasuk di antara umat-umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita harus manfaatkan, kita harus pergunakan sebaik-baik mungkin. Sebab tidak semua manusia, tidak semua hamba Allah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersemangat, berusaha semaksimal mungkin untuk berjuang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan amal-amal ibadah, sehingga dengannya insyaallah mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya karena rahmatnya lah insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat, sangat termotivasi untuk melaksanakan atau melakukan amal-amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai para sahabat rela untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar untuk bertanya sekira-kira amalan-amalan apa yang bisa mereka laksanakan, ibadah-ibadah apa yang bisa mereka lakukan sehingga mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya contohnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau satu ketika mendatangi Rasulullah, lantas beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, mana amalan atau ibadah yang sangat dicintai, ahabbu ilallah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
supaya dia bisa melaksanakan amalan yang dicintai Allah, sehingga menyebabkan turunnya cinta dan kasih sayang Allah kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya itu, bahwa sesungguhnya ada beberapa amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha. Melaksanakan salat tepat pada waktunya. Inilah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama, kata Rasulullah, adalah melaksanakan ibadah salat tepat pada waktunya. Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sementara perintah demi perintah, termasuk perintah yang utama adalah as-salat, terkadang kita biasa lalaikan. Memang benar terkadang kita laksanakan, tetapi terkadang kita melaksanakan perintah tersebut bukan pada waktunya, bukan di awal waktu. Terkadang kita menunda, kita mengundur-undur waktunya melaksanakannya. Bahkan terkadang biasa kita lalai dan tidak melaksanakan ibadah salat tersebut karena kesibukan dan kelalaian kita. Para sahabat jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala sangat betul-betul menjaga salat 5 waktunya di awal waktu, tepat pada waktunya. Bahkan beberapa sahabat hanya sekedar terlambat dia melaksanakan salat karena kesibukannya, sampai-sampai dia merasa dirinya sangat rugi karena dia tidak melaksanakan salat di awal waktu. Kendati pun dia melaksanakan ibadah salat, tetapi dia sangat merasakan dirinya sangat rugi. Seperti contohnya sahabat Abu Talha. Sahabat Abu Talha ini diriwayatkan satu ketika dia sibuk di dalam kebunnya, sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa waktu salat asar telah hampir selesai. Sudah ingin berakhir waktu salat asar. Maka dia teringat waktu asar, maka bergegaslah Abu Talha ini pergi ke masjid melaksanakan salat asar. Setelah dia melaksanakan salat asar, lantas dia menyesal dan merasa dirinya sangat rugi dan berlari menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam berlarinya Abu Talha berkata, "Binasalah Abu Talha ya Rasulullah, binasalah Abu Talha ya Rasulullah, binasalah Abu Talha ya Rasulullah." Sambil berlari mengatakan binasalah Abu Talha, berlari menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia sibuk dalam kebunnya sehingga melalaikan dia untuk melaksanakan salat asar tepat pada waktunya. Maka saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena penyesalan yang sangat berat, penyesalan yang sangat besar karena kebunnya yang melalaikan, maka pada waktu itu Abu Talha mensedekahkan seluruh kebunnya beserta dengan isinya, karena dia lebih mencintai melaksanakan ibadah salat tepat pada waktunya dibandingkan kebunnya. Dia merasa bahwa kebunnya lah yang membuat dia melalaikan diri untuk melaksanakan salat asar di tepat pada waktunya. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip atau sifat perilaku sahabat Abu Talha ini bukan berarti kita akan mendapatkan hukuman kalau kita melalaikan salat kita tepat pada waktunya karena dunia, sehingga kita akan diberikan hukuman untuk mensedekahkan dunia kita. Tetapi Abu Talha memberikan cerminan sifat yang luar biasa kepada kita, berprinsip bahwa tidak ada yang paling penting, tidak ada yang paling berharga kecuali melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Sampai-sampai Abu Talha mensedekahkan kebun yang membuat dirinya lalai daripada melaksanakan salat tepat pada waktunya. Maka jamaah dimulakan Allah,
kalau ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, laksanakan amalan yang dicintai Allah. Di antaranya adalah melaksanakan solat tepat pada waktunya. Yang kedua, jamaah dimulakan Allah, kata Rasulullah, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti, hormat kepada kedua orang tua. Satu ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekadar untuk meminta dirinya untuk didoakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah berkata, wahai Umar, nanti satu waktu ada satu kabilah dari Yaman, ada salah satu di antaranya bernama Uwas Al-Qarni. Maka kata Rasulullah, temui dia dan mintalah doa kepadanya. Penasaran Umar bin Khattab, siapakah ini yang dikatakan Rasulullah Uwas Al-Qarni? Sementara Uwas Al-Qarni ini adalah sahabat, orang yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalinya? Ternyata jamaah dimulakan Allah, Uwas Al-Qarni adalah manusia yang tidak terkenal di dunia, tetapi sangat terkenal di atas langit, di hadapan para malaikat. Bahkan saat dia meninggal, malaikatlah yang memandikan jenazahnya, malaikatlah yang mengkafani jenazahnya. Saking terkenalnya Uwas Al-Qarni ini di hadapan para malaikat. Maka sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Umar, kalau engkau ketemu dengan Uwas Al-Qarni, minta doa kepadanya, minta istighfar kepadanya. Apa kelebihan Uwas Al-Qarni sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab, sahabatnya, Amirul Mukminin, bahwa nanti satu ketika bertemu dengan Uwas Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Ternyata Uwas Al-Qarni ini orangnya sangat rajin beribadah kepada Allah, melaksanakan amalan-amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menyebabkan dia terkenal di atas langit, dikenal oleh para malaikat, bukan karena ibadahnya yang luar biasa, tetapi ternyata yang membuat dia terkenal di hadapan para malaikat karena Uwas Al-Qarni ini sangat berbakti, menghormati ibunya, orang tuanya. Maka inilah yang menyebabkan dia dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kendati pun dia belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Bahkan dia dikenali di atas langit oleh para malaikat. Kenapa? Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Bahkan saking pentingnya ini birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampai-sampai di dalam ayat-ayatnya dalam Al-Quran, saat menyebutkan penyembahan kepada Allah, taat kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensandingkan taat kepada Allah atau menyembah kepada Allah disandingkan dengan taat kepada kedua orang tua. Setelah kita taat kepada Allah, Allah memerintahkan kita taat berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini artinya pentingnya kita berbuat baik, taat kepada kedua orang tua kita setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah memerintahkan kita hambanya untuk tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Sementara itu Allah setelahnya memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Artinya apa? Saking tingginya amalan ibadah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan bahwa amalan yang sangat dicintai Allah yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jihad fi sabilillah. Amalan yang sangat dicintai Allah adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di sini bukan berarti hanya sekedar berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kata ulama kita, berjihad fi sabilillah sesuai dengan apa yang kita mampunya, sesuai kemampuan yang kita miliki. Kalau kita punya harta benda yang banyak, berjihadlah dengan harta kita. Kalau kita punya pangkat dan jabatan, berjihadlah di jalan Allah dengan pangkat dan jabatan kita. Kalau kita punya kekuatan, berjihadlah dengan kekuatan yang kita miliki. Kalau kita mempunyai ilmu, berjihadlah dengan ilmu yang kita miliki. Maka kita akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebab kita melaksanakan amal-amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa hidup kita ini di alam dunia, semoga Allah berikan kesempatan kepada kita melaksanakan amal-amal ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya mendatangkan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang dicintai Allah, di antaranya adalah melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita. Yang ketiga, berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya insyaallah Allah berikan cinta dan kasih sayang kepada kita, dan dengannya insyaallah kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.